Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya semua? Insya Allah dalam 1 bulan ke depan kita akan membahas soal-soal yang akan diujikan dalam ujian madrasah untuk mata pelajaran matematika. Dalam pengerjaan soal ada yang namanya standar kompetensi lulusan. Nah, dalam ujian madrasah mata pelajaran matematika terdapat 4 SKL yang akan kita bahas keempat SKL-nya. SKL yang pertama itu adalah menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmatik sosial, barisan bilangan, serta penggunaan dalam pemecahan masalah. Dalam SKL yang pertama ini ada beberapa materi nih yang akan kita pelajari, yang akan diujikan juga. Yang pertama adalah bilangan bulat, yang kedua adalah bilangan pecahan, yang ketiga adalah perbandingan, yang keempat adalah pangkat tak sebenarnya, yang kelima ada aritmatik sosial, dan yang keenam adalah barisan dan deret. Untuk pertemuan kali ini ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah bilangan bulat, dan yang kedua adalah bilangan pecahan. Dalam mengerjakan soal ada tips and triknya teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman harus tahu nih keterangan apa saja yang diterima di tiap-tiap soal. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu apa yang ditanyakan di tiap-tiap soal. Yang ketiga adalah perhatikan operasi hitungnya, seperti ditambah, lalu dibagi, dikali, ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Gitu teman-teman. Nah, di sini untuk bilangan bulat ini kita ada 3 contoh soal yang akan kita bahas gitu ya. Yang pertama, hasil dari negatif 24 dibagi 3 ditambah negatif 8 dikali negatif 9 adalah berapa teman-teman? Nah, kalau soal seperti ini kita harus memperhatikan apa operasi hitungnya. Ada bagi ditambah negatif dikali, gitu teman-teman. Untuk soal ini mana yang kita dahulukan? Penjumlahankah? Atau pembagian dahulukah? Atau perkalian dahulukah? Kasusnya dalam soal ini yang kita dahulukan adalah pembagian dan perkalian dahulu. Berarti negatif 24 dibagi 3 dahulu, lalu negatif 8 dikali negatif 9 dahulu. Setelah itu baru kita jumlahkan hasil dari kedua belah pihak ini. Oke, kita mulai ya. Negatif 24 dibagi dengan 3 adalah negatif 8 hasilnya. Lalu dijumlahkan dengan negatif 9 dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 8 dikali negatif 9, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, maka hasilnya adalah 72. Berapakah hasilnya? Negatif 8 ditambah 72. Ya, benar, hasilnya adalah 64. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, kita ke soal nomor 2 teman-teman. Hasil dari negatif 8 dikurang 4 dibagi negatif 2 dikali 3. Mana yang lebih didahulukan teman-teman? Ya, kita abaikan negatif 18 di depannya, kita tulis saja teman-teman ya. Negatif 18. Negatif 4 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah positif 2. Tulis positif 2. Lalu dikalikan dengan 3. Kita tulis dulu ya. Nah, setelah itu berarti negatif 18 positif 2 dikali 3 adalah 6.
6. Nah, berapa nih jadinya? Negatif 18 ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 12. Jawabannya B. Oke, yang terakhir, suhu di kota Tokyo 23 derajat Celcius. Pada saat turun salju, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapa suhu di kota itu setelah turun salju selama 1 jam? Oke, keterangan yang pertama yang kita dapat adalah suhu di kota Tokyo 23 derajat Celcius. Tulis 23 derajat Celcius. Lalu turun salju, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Sementara yang ditanya adalah selama 1 jam. 1 jam ada 60 menit. Terus ya, 60 menit. Sementara setiap 5 menit turun 3 derajat Celcius. Berarti 60 menit ini kita bagi 5. Hasilnya adalah 12 kali turun gitu. 12 kali turun suhunya, yaitu sebanyak 3 derajat Celcius. Ketika suhu itu turun, maka operasinya adalah negatif. Lalu 12 kali penurunan, 12 kali penurunan dikali turunnya, dikali 3 derajat. Nah, selanjutnya 23 derajat Celcius dikurang 12 dikali 3, hasilnya adalah 36 derajat Celcius. Maka 23 dikurang 36 derajat Celcius adalah berapa teman-teman? 36 23 kurang 13, ya 13. Karena di sini negatif, oleh karena itu hasilnya adalah negatif 13 derajat Celcius. Ini dia hasilnya. Selanjutnya adalah contoh soal terkait bilangan pecahan. Sebelumnya kita udah bahas terkait bilangan bulat. Sekarang yang kita bahas adalah bilangan pecahan. Contoh soal yang pertama adalah seorang dermawan membagikan gula sebanyak 36 kg kepada tunawisma. Jika setiap orang mendapat 3/4 kg, berapa banyak tunawisma yang ada gitu, yang mendapatkan 3/4 kg tersebut gitu. Caranya gimana sih? Pertama keterangannya adalah ada 36 kg gula. Kita tulis ya, 36 kg. Lalu lagi keterangannya membagikan, berarti dibagi. Setiap orang mendapat 3/4 kg. Kata kuncinya lagi nih, 3/4 kg. Berapa hasilnya? Ya kan? Berapa banyak tunawismanya? Nah, 36 kilo dibagi 3/4 kg. Dalam pecahan, ketika ada pembagian pecahan gitu ya, ini kan dibagi pecahan nih, maka tanda pembagian ini berubah menjadi tanda kali. Pembagian ini kita ubah menjadi perkalian. Pecahan ini kita ubah, kita balik, yang tadinya 3/4 menjadi 4/3. Nah,
dikali 4/3 berapa? Coret 12 dikali 4 adalah 48 orang. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 2, Pak Amin memiliki 9 tanah. Berarti ini full ya tanahnya gitu. Sepertiga bagian tanah ditanami jagung, 2/5-nya ditanami kedelai, dan sisanya dibuat kolam. Jika luas tanah Pak Aminnya 750 meter persegi, luas tanah yang dibuat kolam adalah berapa gitu kan. Total semua ini kan ada 100%-nya ada 750 meter persegi gitu ya. Sepertiganya ditanami jagung, 2/5-nya ditanami kedelai, dan sisanya ditanami kolam. Berarti 750 meter persegi dikurang bagian yang ditanami jagung dikurang dengan bagian yang ditanami kedelai, itu adalah luas tanah yang dibuat kolam. Berarti kita harus tahu dulu nih, jagungnya berapa, kedelainya berapa. Caranya adalah, ini yang jagung dulu ya, kita hitung. Ada 1/3 bagian, berarti tulis 1/3 dikali 100%-nya luas tanah fullnya itu adalah 750 meter persegi. 50 meter persegi. Nah, ini berapa nih? Coret. Dapat 6 dibagi 3 adalah 2. 15 dibagi 3 ada 5. 10 meter persegi. Nah, ini adalah luas yang ditanami jagung, ada 250 meter persegi. Lalu 2/5-nya ditanami kedelai. 2/5 dikali 750 meter persegi berapa? Coret berapa tuh? 50 1 2 160 meter persegi dikali 2, hasilnya 300 meter persegi. Nah, dari total 750 meter persegi digunakan untuk kedelai 250 meter persegi dan digunakan untuk digunakan untuk jagung 250 meter persegi, digunakan untuk kedelai 300 meter persegi. Berarti sisanya adalah 750 dikurang 2,5 adalah 500 ya. Dari 500 dikurang lagi 300 meter persegi, sisanya 200. Berarti ini jawabannya. Gitu teman-teman. Nah, cukup sekian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Latihan soalnya dapat teman-teman kerjakan di Google Drive. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.